保护我！有狂徒要行凶！苏毅，我认输。可是乾隆剑宗，师妹，救我！很遗憾，我们不敢抗令。得罪玉京城苏家，在下面等你的。不成体统！看够了没有？ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini masih berlatar di bawah kaki pegunungan, tepatnya di tempat pertarungan Lord Sui dengan kelompok Tuan Xiang. Setelah mengalahkan Tuan Xiang dan juga menghempaskan Patriarch Chu, kali ini Lord Sui mengejar lagi satu musuhnya yang adalah Kang Zhenren. Bisa dilihat Kang Zhenren yang ketakutan kemudian dikejar oleh Lord kita, ditebas beberapa kali pada tubuhnya yang langsung terbang ke atas langit. Tersisa tinggallah Patriarch Yu dan juga Li Yun yang kini berhasil kabur hingga sampai di bawah gunung dan bertemu dengan para prajurit Yuan. Ia meminta untuklah para prajurit melindunginya karena kini terdapat orang gila yang sedang bertindak kejam. Segera salah satu prajurit pun melesat maju untuk melihatnya. Dan ternyata sosok yang dilaporkan itu ternyata Lord Sui yang kini tengah melompat untuk mengejar Lu Yun hingga sampai di bawah gunung. Langsung aja setelah mengetahuinya, Sui pun menembakkan energi pedang kepadanya dan terjadi sebuah ledakan dahsyat langsung menewaskannya. Terakhir giliran Patriarch Yu yang masih berlari dan tak disangka Lord Sui sudah hadir di depan matanya. 保护我！有狂徒要行凶！ 苏毅，我认输。 Saking takutnya ia pada Lord Sui, sampai-sampai Patriarch Chu pun berlutut mengatakan menyerah meminta maaf tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. Dan demi bisa dimaafkan, ia pun berjanji akan melayani Sui sebagai tuannya. Bahkan jika Sui membiarkannya pergi, maka semua otoritas keluarganya akan diserahkan pada Lord Sui. Tapi jelas jika nasi sudah menjadi bubur, maka semua permintaan maaf dari Patriarch Yu tidak akan pernah diterima. Karena Sui yakin Patriarch Yu ini bukanlah pria baik yang selalu mengandalkan kekuasaannya untuk menindas yang lemah. Alhasil dengan begitu Lord kita pun tidak akan membiarkannya hidup. Segera ia pun menebaskan pedangnya, begitupun dengan Patriarch Yu mengeluarkan sebuah formasi pertahanan untuk menahan serangan Sui. Tapi jelas formasi pertahanannya tidaklah mampu untuk menahan kekuatan Sui. Yang hanya dengan 2 tebasan aja, Patriarch Yu pun auto terpental dan langsung berpindah alam. Setelah menewaskannya, di sana Yuan menanyakan pada Sui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi dengan ketegasannya, Sui pun menjawab bahwa jika ingin selamat, sebaiknya semuanya berpura-pura tidak melihat apapun. Setelah membabat Patriarch Yu, kali ini giliran Kang Zhenren yang sudah terluka ditemani oleh Tuan Xiang yang juga sudah enggak berkutik. Dia pun ketakutan dan mulai mengancam Zhao Jili jika Lord Sui berani menyentuhnya, maka dirinya yang notabene anggota sekte Qianlong itu akan balas dendam. Namun jelas Zhao Jili tidaklah takut karena kini apapun yang diinginkan Lord Sui, maka dialah yang akan bertanggung jawab. Setelah mengancam Zhao Jili, kali ini Kang Zhenren meminta kedua juniornya untuk menolongnya. Tapi jelas keduanya tidaklah peduli karena seperti yang telah disampaikan dalam surat sekte Qianlong, bahwasannya mereka tidak diperbolehkan ikut campur tangan dalam masalah di puncak gunung ini. Alhasil keduanya tidak akan bergerak dan tidak akan menolong seniornya ini. Mendengar itu sontak Kang Zhenren merasa kesal menunjukkan kedua juniornya dan kini ditertawakan oleh Tuan Xiang.
Dia bilang jika saat ini permintaan tolong dari Kang Jenren sudah sangat terlambat. Karena menurutnya apapun yang dilakukan Kang Jenren tidak akan pernah terlaksana. Karena nasi sudah menjadi bubur. Mendengar itu Kang Jenren menyalahkan Tuan Xiang karena jika bukan karena dia mengajaknya untuk bertarung dengan Sui, maka hidupnya tidak akan seperti ini. Dari arah depan pertunjukan seperti ini jelas tidak mengenakan, jadinya Lord kita pun segera menggerakkan pedangnya untuk ia tebaskan pada Kang Jenren dan langsung aja seketika dia pun berpindah alam. Setelah mengalahkannya, Lord kita pun mulai mencibir kekuatan murid dari sekte Qianlong. Ternyata hanya seperti ini. Dia kecewa karena hanya dengan satu serangan aja Kang Jenren auto tewas. Melihat rekannya sudah pindah alam, tak ada lagi pilihan dari Tuan Xiang selain hidup dan mati di tempat ini. Ia bilang masalah seperti ini hanya ada satu jalan yang bisa dia tempuh, yakni kebinasaan. Dia mengaku dirinya sudah berbuat salah, yaitu dengan menyebabkan beberapa pahlawan tewas oleh tangannya. Dan kejatuhannya hari ini dia mengira adalah sebuah karma. Sebelum benar-benar dihantam Sui, ia pun menyayangkan atas rencananya yang gagal. Dia bahkan mengatakan saking fokusnya dalam perencanaan ini, sampai-sampai dirinya tidak bisa menikmati indahnya pemandangan di gunung ini. Selain itu, sebelum tewas Tuan Xiang mengingatkan Sui yang kini telah menyinggung sekte Qianlong dan juga keluarga Su. Jelas kehidupan Sui akan menderita. Alhasil meskipun Tuan Xiang akan binasa, tapi dia percaya Lord Sui juga akan menyusulnya. Dengan sangat santuy, Sui pun maju dan bilang mengenai sekte Qianlong dan juga keluarga Su bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh dirinya. Karena semua kekuatan yang disebutkan Tuan Xiang bukanlah sesuatu yang besar di hadapannya. Langsung aja Lord kita pun menebaskan dua bilah pedang menerjang Tuan Xiang dan auto pindah alam. Dari belakang, Zhao Zili berterima kasih pada Lord Sui karena telah membersihkan semua penjahat di kota Gunzhou. Karena jika bukan karena Sui yang telah membabad semuanya, maka dirinya akan terluka oleh mereka semua. Dan di masa depan jika Sui membutuhkannya, maka dia akan melakukannya. Tapi Lord kita tidaklah meminta apapun karena dengan Zhao Zili tidak membuat masalah untuknya, maka itu sudahlah cukup. Setelah menyelesaikan semua ini, Lord kita menyadari akan adanya seseorang yang sedari tadi sudah melihatnya. Dia pun langsung memanggilnya. Mendengar itu, semua orang kebingungan dengan Lord Sui dan langsung aja Tuan Kang menyadari jika terdapat sesuatu yang ada di langit. Ternyata itu adalah kepala sekolah Akademi Tian Yuan. Segera dia pun turun mendekat ke arah Sui. Kepala sekolah bilang jika dia sebenarnya sudah tahu jika mereka tidak bisa bersembunyi di bawah penglihatan Lord Sui. Jelas mematai dirinya, Lord Sui sangatlah kesal dan menanyakan apa yang sebenarnya ingin dia rencanakan. Mendengar itu kepala sekolah bilang jika dia tidak memiliki niatan apapun dan tujuan kedatangannya hanya ingin melihat kesenangan di tempat ini. Di sampingnya seorang pria kemudian menangkupkan tangannya menghormati Sui mengenalkan diri namanya adalah Shen Jusong. Lalu dari samping Zhao Zili, Patriark Zheng kemudian membisikannya memberitahu jika sosok di samping Shen Jusong merupakan Ningxi yang merupakan kepala sekolah Akademi Tian Yuan. Mengetahui itu segera Zhao Zili pun maju menghormati keduanya. Di sana Ningxi begitu kagum pada Sui, yang mana dia yang memiliki kultivasi pengumpulan Qi, tapi sudah bisa membelah awan di langit dengan sebuah teknik pedang. Begitupun dengan Shen Jusong yang juga tidak menyangka kalau Lord Sui yang masih muda ternyata sangat kuat dan hal itu sudah membuka matanya. Mendengar itu Lord Sui tidaklah menghiraukannya, yang malah dia pun meminta Ningxi untuk menggunakan tunggangannya mengantar dirinya pulang. Ningxi belumlah mengiyakannya karena kedatangannya ke sini ternyata ada sesuatu yang perlu mereka diskusikan. Yang sudah pasti hal itu terkait dengan teknik kultivasi dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.